ternyata di pagi hari tuh badan-badan tubuh kita tuh banyak yang naik bang. Maksudnya hormon-hormon di dalam tubuh tuh banyak yang naik. Contohnya nih hormon yang bikin kita termotivasi bang. Itu tuh naik meskipun kita di pagi hari malas-malasan tetap aja hormonnya naik. Yaitu hormon dopamin, bikin kita termotivasi. Yang kedua ada lagi hormon bikin kita moodnya baik, yaitu serotonin. Terus yang ketiga ada hormon yang bikin kita tuh nggak ngantuk bang. Kita kasih solusi. Mindset bertumbuh. Halo bang. Mantap Fatah. Gila, lu bisa ngerubah banyak orang nih ya. Dengan ngerubah habitnya, mereka juga akhirnya dapat dampak positifnya. Kayak lu bantu 11.000 orang lebih. 11.000. Sebenarnya 18.000 bang sampai detik ini. Sorry, dikoreksi gue nih. Sorry, 18.000 orang. 18.000. Gila, dirubah habitnya. Dengan pola-pola lu kan, gaya-gaya postingan lu kan 7 hal yang wajib lu lakuin sebelum jam 7 pagi. Iya. Pokoknya yang praktis aja bang, langsung dilakuin, langsung bisa dapat dampaknya hari itu juga. Cara paling malas bisa nggak lu kasih tahu? Ini sekarang gue tahu banget ya, mereka lagi pengen butuh ngebut, pengen butuh income, pengen butuh sehat, keuangannya, kehidupannya. Cara paling malas buat ngubah hidup di bagian apa dulu nih bang? Apapun itulah, simpel aja. Nanti semuanya kita bahas kok. Gue pengen butuh highlightnya di depan yang bakal teman-teman tahu nih obrolan kita bakal ngarahnya kemana. Intinya seputar habit. Gara-gara lo konsisten kan, apa tadi materi lo tadi kita ngobrol belakang kamera yang 30 hari, 31 hari gimana? Konsisten. Iya, 30 hari, 31 hari. Oh, konsisten membentuk apa ya? Pokoknya yang membentuk karena konsisten melakukan aktivitas selama 30 hari, jadi lebih gampang nih di hari ke-31 gitu lakuinnya. Iya, kan tinggal ngelakuin aja. Emang sebegitu berubahnya. Gue tuh zaman anak kecil, waktu zaman-zaman ini kayaknya cuma gaya-gaya orang-orang Gen Z doang nih, apa-apa diribet-ribetin. Ya kan, parenting tuh nggak boleh ditegur anak. Iya. Ya, gua nggak bilang menyalahkan itu, tapi gua besar dengan pecutan, dengan dikurung kamar mandi, di bak mandi dan seterusnya lah. Ya kan. Ya itu Bang Dery. Bang Dery kan emang berada di generasi keras bang, masih generasi yang lumayan keras gitu. Dan Bang Dery bisa survive kan. Iya. Dan tapi banyak orang yang nggak survive juga bang, yang jadi kena masalah mental lah, jadi dia malah jadi orangnya mengurung diri dan sebagainya, banyak loh. Ada memang? Ya ada dong. Ya saya nggak bisa kasih buktinya, cuman kan. Ya lembek berarti orang tuanya ngemanjain. Loh, ya tergantung dari dirinya sendiri kan. Maksudnya kalau dididik dengan militer, kalau dia nggak kuat, iya kan? Ya memang gak ada jaminannya ketika dididiknya secara militer dalam tanda kutip gitu ya, tapi terus dia juga jadi orang gak ada jaminan. Kita ngomong jaminan lo ya. Iya. Begitupun sebaliknya, dididik lemah lembut dengan gaya-gaya parenting Gen Z zaman sekarang yang seakan-akan kayaknya semua rumit gitu. Makanya emang kita tuh nggak boleh mengandalkan dari luar diri kita bang, nggak boleh ngandalin dari faktor eksternal. Makanya dari diri kita self driven bang. Gitu. Karena kita ngomongin habit ya. Habit itu kan yang bikin kita pindah dari satu titik ke titik lain. Dan itu dari diri kita. Kalau dari orang lain ya berarti namanya bukan habit, namanya paksaan. Gitu. Nah, dan lu ngajarin itu. Mereka jadinya dibikin gimana caranya habit yang lu lakuin tiap jam segini, tiap jam segitu gitu kan. Ya, jadi ada emang habit nih sebenarnya kita bagi jadi beberapa beberapa waktu lah, beberapa range waktu bang. Kalau yang gue ajarin tuh ada yang dari pagi nih. Pagi itu sebelum jam 8 lah, waktu orang-orang masih pada tidur, masih pada siap-siap gitu. Terus gak banyak interupsi lah kalau pagi, ya kan. Terus ada juga yang di jam kerja, working hours gue bilangnya. Tuh berarti waktu jam kerja habitnya apa? Habit produktif. Gimana cara nyelesain jam kerja dengan lebih cepat. Cara nyelesain kerjaan dengan lebih cepat. Cara nyelesain tugas-tugas dengan tanpa stres dan tanpa burnout. Gitu, itu di jam kerja. Terus ada juga di evening hours. Itu kalau di bahasa Inggris kan evening itu kan dari jam 5 sampai jam 10 pokoknya sebelum tidur kan bang. Nah itu gimana tuh maksimalin habit di evening hours, dan juga gimana maksimalin sleeping hours habit. Gile. Gitu. Dan lu juga bisa bantu mereka-mereka karyawan-karyawan yang meskipun dia sambil kerja, dia juga bisa dapat penghasilan tambahan atau sambil bangun bisnis misalnya. Ya sebenarnya kalau kita udah ngebentuk habitnya, udah ngebentuk sistem dalam diri kita sendiri, ya itu bisa aja. Jadi jam 9 sampai 5 itu kita ngerjain kerjaan kantoran karena udah amanah gitu kan bang. Oh iya, gak boleh zolim lo, akad lama perusahaan jam 9 sampai jam 5. Iya. Gak ada urusan lo, dagang-dagang online lo, makanya nyolong-nyolong lo. Apalagi PNS gitu-gitu kan udah
kontraknya udah jelas kan. Korupsi waktu. Ya malah bahaya, malah rugi buat masa depan. Sama akhirat ditagih juga. Oke, lanjut terus. Nah yang selanjutnya yang dari jam 5 sampai 9 gimana caranya masih punya waktu buat dan masih punya energi ya buat bisa ngebangun bisnis apalah, punya side hustle lah, tambahan income dan sebagainya. Oke. Gitu. Berarti bisa ternyata ya. Bisa lah, Kantoran termasuk lu juga ya. Lu kan rugi abis-abisan di bisnis laundry Yes. lo ya. Sampai akhirnya lu punya mindset bertumbuh 216.000 followers. Ya, alhamdulillah. Ya kan? Jadi lu bisnis laundry bangkrut. Jadi orang tuh dari ngantor pengen punya bisnis. Ya, Lu dari punya bisnis pengen ngantor. Sekarang lu ngantor dong. ngantor tapi pengen punya bisnis lagi. Lagi ngebangun bisnis lagi, Bang. Oke, ceritain deh, Bro. Oke. Gimana bisnis lu hancur-hancuran rugi ratusan juta atau gimana ceritanya, Bro? Jadi gue tuh dulu di 2020 di bulan Februari nih, Bang. Oke. Itu gue bangun bisnis laundry. Dan kita tahu ya di 2020 bulan Maret ada COVID. Ya. Ya udah kita tahu ceritanya kan, Bang. Udah bangun, baru mulai, brandnya baru mulai, terus COVID jadi orang-orang pada nggak mau laundry gitu. Sampai puncaknya ya, Bang, yang gue kayak kalau diingat-ingat tuh kayak ya ampun perjuangan gue gini banget. Sampai gue cuma dapat 500.000 sampai 1 juta gaji itu di 2021 gitu. Dan itu kan ketat banget kan, Bang. Yang akhirnya ya udah gue bersama founder-founder ini akhirnya kita beda jalan gitu. Akhirnya kita jadi karyawan gitu. Cuman karena gue ini orang yang emang pada dasarnya suka bisnis, pengen membangun gitu kan, membangun sesuatu, ya pada akhirnya gue sekarang mulai bikin mindset bertumbuh yang nanti juga punya tujuan mau gue jadiin bisnis, Bang. Oke, Gitu. mindset bertumbuh kan semua orang juga punya mindset. Maksud gue mindset yang lu kasih dengan merubah habit setiap jam segini, jam segitu dan seterusnya. Itu ngarang-ngarang atau memang ada datanya sih, Bro? Kalau ngarang sih enggak ya. Karena maksudnya gini, kalau kita ngomongin habit tuh ada apa? Banyak banget kan, Bang. Iya. Banyak banget. Dan yang masalah orang itu tuh bukan masalah habitnya apa yang mau dilakuin, tapi dia mau nggak ngelakuinnya. Mau nggak orang-orang nih yang malas-malasan bangun jam 5 terus habis itu ngelakuin katakanlah di 5 AM Club ya 20 menit tuh buat gerak, buat pokoknya buat take care of diri sendiri dan juga buat baca buku. Mau nggak? Enggak, kenapa harus angkanya 20 menit? Gue bangun subuh, bangun aja cuci muka, gas langsung mandi, sholat, udah kelar. Iya. Apa sih maksudnya 20-20 tuh? 20 menit nih sebenarnya dari 5 AM Club ya, dari buku dari Robin Sharma. Di mana 20 menit pertama itu buat olahraga. Terus 20 menit kemudian, 20 menit kedua itu buat journaling, terus bikin to-do list. Dan di 20 menit ketiga tuh buat baca buku gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bedah ya, Bang, bedah lebih dalamnya lagi. Kenapa kok kita tuh harus olahraga di pagi hari? Kenapa sih? Kenapa kok kita harus journaling di pagi hari atau baca buku di pagi hari? Kenapa sih? Ya, kenapa tuh? Karena yang gue pelajari, Bang, gue baca beberapa riset gitu ya. Ternyata di pagi hari tuh badan-badan tubuh kita tuh banyak yang naik, Bang. Maksudnya hormon-hormon di dalam tubuh tuh banyak yang naik. Iya memang sih, gue bangun pagi mau nggak ada naik, Mang. Ini apa ini? Hormon. Kenapa lo ketawa? Hormon. Belum kelar gue. Tapi kan banyak orang yang nggak ngerasa gitu. Oke. Terus Nah, apa hubungannya? apa aja hormon yang naik? Contohnya nih, hormon yang bikin kita termotivasi, Bang. Itu tuh naik meskipun kita di pagi hari malas-malasan tetap aja hormonnya naik. Yaitu hormon dopamin, bikin kita termotivasi. Yang kedua ada lagi hormon bikin kita moodnya baik, yaitu serotonin. Terus yang ketiga ada hormon yang bikin kita tuh nggak ngantuk, Bang, yaitu kortisol. Nah, hormon-hormon ini itu secara natural tuh naik sehingga kalau kita mau ngerjain tugas apapun harusnya jauh lebih gampang dibandingkan di siang hari, di sore hari yang kita udah mulai ngerasa ngantuk, kita udah banyak terdistraksi gitu. Makanya di pagi hari tuh bagus buat dua hal. Yang pertama, mempersiapkan hari. Jadi tadi fisiknya, mentalnya disiapin, terus baca buku, pikirannya disiapin. Dan yang kedua adalah ngelakuin tugas tersulit. Kita kan biasanya punya to-do list ya, Bang ya. Iya. Lakuin aja tuh satu tugas paling susah di pagi hari. Nanti di sisa harinya rasanya lebih plong. Kenapa? Karena ada namanya self efficacy, Bang. Apa tuh? Self efficacy ini perasaan kita buat merasa mampu mengerjakan tugas tertentu. Gitu. Itu namanya self efficacy. Self efficacy itu muncul ketika kita punya pengalaman menyelesaikan tugas atau kita melihat orang lain punya pengalaman menyelesaikan tugas. Bukan sugesti itu ya? Bukan. Ini berdasarkan data lah ya. Pun kalau sugesti ya ini positif kan, Bang. Nggak masalah dong gitu. Nah, jadi kalau kita nyelesain tugas tersulit, masalah-masalah kayak
wah tugasnya susah, wah gue males nih, wah gue capek, di siang hari tuh bakal berkurang karena kita udah punya tadi sugesti tadi Oke. buat kayak tugas tersulit aja bisa gue kerjain, gimana tugas yang gampang-gampang nih di siang di sore hari gitu. Dan itu di pagi hari makanya dijejelin sampai 3 tahap tadi ya. Makanya iya Apa tadi, olahraga? olahraga pokoknya bikin fisiknya dulu, energi dan motivasinya naik dulu, olahraga. Itu 20 menit ya. Sebenarnya bebas ya, maksudnya itu tuh 20 menit biar gampang aja lah, 20 20 20. Cuman sebenarnya menurut saya pribadi nih, itu bisa macam-macam lah, mau olahraga 5 menit juga nggak masalah, yang penting olahraga. Itu satu. Terus yang kedua journaling. Journaling tuh kadang kan kita bangun-bangun kayak ada overthinking, apa sih, ada masalah dalam diri kita tuh apa sih gitu. Biar seharian tuh kita ngerasa masalah-masalah di pagi hari tuh udah selesai duluan gitu. Oke. Iya kan, yang iya, terakhir iya. tuh baca buku bisa, mau ngerjain tugas tersusah bisa gitu. Jadi bebas, yang penting udah pakai otaknya. Itu urutannya harus presisi. Misalnya kalau lu cuma, kan lu bilang tadi bebas ya. Ya. 17 menit, 17 menit, 17 menit. Bisa. Bisa. Atau 17 menit, 5 menit, 21 menit. Nggak boleh. Boleh. Ya journaling 20 menit, mau journaling apa juga. Gitu. Misal. Li- Boleh aja dong. boleh aja Oh, gitu. oke. Boleh aja. Dan memang itu lagi alasannya adalah di pagi hari yang memang hormonnya lagi pada naik. Iya, Itu waktu yang tepat. waktu yang menurut saya paling tepat. Ada nggak Gitu. akhirnya bukti konkretnya setelah dia melakukan jurnal itu atau mungkin setelah dia melakukan eksperimen itu, apa yang dia rasakan gitu? Mungkin Cuan nggak nih? Nggak, Ya, gue udah mau kita- buru-buru aja. kita nih. langsung Bisa masukin. dong ke cuan juga untuk lu jadi lebih produktif, nyambung dong. Bang, mindset bertumbuh dibangun di jam 7 sampai jam 8 saya, Bang. Sebelum saya ke kantor nih ngerjain mindset bertumbuh Wow. sampai sekarang. Wow. Makanya ya itu bukti ada juga member gue juga ada, Bang, yang dia punya masalah. Dia cerita sama saya, dia punya masalah mental 7 tahun. Gue nggak tahu deh masalah mentalnya apa, tapi dia menerapkan pokoknya habit dari course gue, dan dia akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu, dan dia diundang sebagai presenter di event internasional. Masya Allah. Serius loh. Serius, dampaknya tuh kemana-mana. Cuan bisa, promosi kerja bisa, bisnisnya sukses bisa. Apa yang lu benerin apanya? Ini kita pengen, ya penasaran deh. Sebenarnya teman-teman gue udah nyiapin ya di bawah ya. Tadi ya gue nggak pengen lu mau buru-buru, gue tahu. Lu pasti kalau gue bilang, ayo kalau mau teman-teman misalnya mau belajar lanjutnya sama Fata di Mindset Bertumbuh, tinggal klik aja di deskripsi. Ya lu jadi nggak dapat keputusan yang bijak dan lugas. Karena gue pengen lu mau join, lu mau gabung ya di kelasnya Fata tentang mindset bertumbuh, karena memang tujuannya adalah bisa ngerubah habit lo dan ujung-ujungnya lo bisa diundang menjadi tamu atau narasumber di acara dunia gitu ya. Acara internasional. Internasional gitu ya. Sabar. Gue tolong mau buru-buru nggak klik yang ada di bawah, sabar. Tahan dulu bentar, kita coba simak gitu. Mendingan lo nggak usah beli, tapi kalau lo nggak tahu isi dalamnya. Nah, ayo sabar dulu. Ini pada mau buru-buru sukses, gue tahu banget. Sabar, santai. Kita doain dulu aja. Iya. Lu simak dulu, jadi keputusan lu mantap gitu. Gue tahu lu udah serius pasti pengen belajar tentang mindset dan habit. Berarti orang yang diundang ke sana gara-gara habitnya dirubahnya dari sisi apanya, bro? Gue mau tahu, coba bocorin dong. Dari sisi mentalnya, Bang. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ngejelasin sedetail itu ya, tapi harusnya ada masalah mental yang membuat dia mungkin ngerasa takut buat tampil di depan banyak orang, atau mental buat ngerasa impostor syndrome, merasa dia tuh kayak nggak sanggup buat ngelakuin sesuatu yang berat gitu. Dan yang saya push mereka adalah sesimpel ngelakuin habit yang memperbaiki mental. Apa itu? Oke. Apa itu? Nah, apa itu? mungkin ada 3 yang bisa saya share di sini ya. Lebih lengkapnya mungkin di course ada banyak. Di course-nya ada 40 habit, Bang. Gila, yang gue bedah. Di kelas lo nanti nih, sebenarnya nih bocorannya bisa kita lihat di sini ya. Tuh nih ada performance-nya. Coba diklik aja. Ya. Gue mau tahu ya, ada modulnya dan mereka tuh kayak udah nyusun blueprint, mereka tinggal isi. Diisi bisa, dipelajari doang bisa. Oh wow. Evening habit, Nih, advanced consistency, top habit list. tuh. Gokil. 30 days apa tadi? 30 days habit, Coba yang morning habit. morning habit. Oh, tapi nah itu tuh. Oh, lu bocorin di sini ya, bro? Iya. Coba. Gitu. Ini apa nih? Tadi dong morning habit dong. Gue mau tahu. Oh, ini yakin rekaman hidupnya. sih. Jadi ini udah self development kan? Self development. Fokusnya ke habit. Oh, self development, self improvement.
Karena kan self development, self improvement kan macam-macam ya Bang ya. Hmm. Ada ya kita ngomongin mental health juga self development gitu kan. Iya. Kita ngomongin mindset juga self development. Nah, mindset bertumbuh nih fokusnya ke habit. Meskipun namanya mindset, fokus kita ke habit. Habit ya. Ternyata sebegitu. Mana coba sambil dibuka dong. Sambil pengen lihat ada spill jadi materi-materinya Fata nih. Ya. Ini nih Mas, ini demo sih. Jadi maksudnya saya rekam gitu. Gua rekam Enggak apa-apa, gitu enggak sih, apa-apa, Bang. enggak apa-apa. Ya? Gue mau lihat dulu aja. Coba tadi apa yang didapat ya? Tuh, stop. Ya. Tuh, ada 21 hari habit installation. Yes. Wow. Mau dibocorin? Boleh satu aja, Bro. Satu aja. Coba. 110 rule Bang, yang di tengah ya. 110 rule Ini maksudnya. nggak bisa diklik ya. Tapi masalahnya gini. Masalah orang ketika memulai apa? Memulai misalnya nge-gym. Masalahnya apa, Bang? Apa males? Males. Iyalah. Gimana ceritanya kayak sebelumnya belum pernah nge-gym, terus habis itu suruh nge-gym 60 menit per hari. Capek. Itu terjadi di gue. Gue pernah, lu gini-gini lu apresiasi gue sebagai laki nasional dong. Gue laki, Bro. Keren, Bang. Tahun 2018 apa 17 gue lupa. Oke. Gue Muay Thai, Bro. Diajarin Gokil. sama kelas dunia loh di Gokil. Tebet tuh. Ada camp gua. Gokil. Satu kali masuk udah bayar. Udah nggak balik lagi. Tuh kan, sekali doang nggak balik lagi, Bang. Kenapa pas itu, Bang? Males lagi lah lo. Digas sampai kunang-kunang sampai muntah gue. Muntah seadanya gue 2 kali udah mau gue tahan udah keluar tuh. Buset. Iya kan udah keluar dari sini. Buset. Gue tahan gue kelari kamar mandi udah selesai. Pas mau balik lagi muntah lagi gue. Kunang-kunang gue sampai waktu ketika gue awal-awal CrossFit. Lu tau olahraga CrossFit gak sih? Enggak. Ada waktu itu gue di bengkel gue tuh di Kemang Hotel Garden. Hmm. Anak Jaksel mungkin tau lah. Dulu punyanya mantan suaminya BCL. Kan udah meninggal tuh. Oke. Ashraf ya siapa namanya? Nah, Ya, iya. Ashraf Sinclair. Ya itu. Itu gue sekali 2 kali. Wah, digas gue bro. Gue gak menyalahkan ya. Mungkin ini adalah guanya Nggak cocok kali. aja. Gak cocok. Tapi digas banget waktu itu. Ya sebenarnya coach gue di sana sih santai-santai aja. Jangan diforsir apa segala macam ya. Cuma ya karena memang ya begitu ya. Harusnya gue dilakukan secara bertahap kali ya. Dari gue pribadinya ya. Yes, 110 rule tadi, Bang. Coba gimana? Nah, 110 rule tuh bagaimana? Kita ambil contoh nge-gym aja ya. Nge-gym tuh kan pasti banyak lah orang yang males nge-gym 60 menit per hari. Bahkan ini saya tahu juga dari Bang Deddy Corbuzier ya, dari Om Deddy ya. Itu tuh katanya bahwa di Januari itu adalah momen ketika gym itu penuh. Tapi Kok bisa? iya, Kenapa? Januari doang momen di gym tuh penuh, tapi Februari, Maret, April tuh mulai sepi. Kenapa? Karena di Januari itu adalah saat-saat ketika orang habis melakukan resolusi tahunan. Oh alah. Gitu. Lagi semangat itu. Makanya. Resolusi tahun 2025. Nomor Iya kan? 1 tuh nge-gym, Bang. Olahraga nomor 1. Dari hasil riset gitu, nomor 1 adalah olahraga. Gitu. Gila, pengen kurus lah, pengen sehat lah gitu kan. Dan bahkan ada riset dari Amerika juga, dari 100 orang yang punya resolusi tahunan, cuman 77 orang yang berhasil bertahan di minggu kedua. Minggu kedua loh, Bang. Gila. Kita dari 52 minggu nih, cuman minggu pertama doang yang bertahan 100 orang, sisanya ada sisa 77, bahkan setelah 2 tahun sisa 9 orang. Makanya masalah malas ini tuh emang mendarah daging, Bang, di kita, Bang. Dan itu bukan salah kita ya, emang salah karena komitmen kita ketinggian aja. Makanya ada 110 rule. Oh, biar ngejar komitmennya. Iya, 110 rule nih, mungkin saya share sedikit ya, Bang ya. Iya, boleh. Daripada mulai langsung intensitasnya tinggi, daripada nge-gym langsung 60 menit, mending mulai 1/10-nya. Bisa dari 1/10 waktu, bisa dari 1/10 energi, bisa jadi 1/10 misalnya duitnya. Gitu. Misalnya kalau bisnis daripada bikin bangunan, bisa 1/10-nya dulu jualan online gitu kan, Bang. Biar kita nggak invest terlalu banyak, biar kita nggak ngeluarin energi terlalu banyak, padahal kita tuh sebenarnya masih malas gitu. Nah ini tuh adalah cara malas buat ngebentuk kebiasaan. Wah, gila keren banget 1/10-nya ya. 1/10-nya. Berarti kalau nge-gym itu 1 jam, 1 jam 60 menit, berarti 1/10-nya adalah 6 6 menit. menit. Berarti nggak usah di gym, nggak usah keluar duit, nggak usah keluar ongkos transportasi, nge-gymnya di rumah aja. Nge-gym berapa? 5 juta per tahun ya kan misalnya nih. Oke. Udahlah 2 juta buat beli treadmill di rumah, treadmill yang portable, buat beli yoga mat sama beli dumbbell. Udah tuh 2 juta 6 menit doang. ya. Olahraga 6 menit. Setiap hari atau setiap
berapa waktu nih? Pagi, siang, sore, malam atau hari itu 6 menit? Sehari sekali aja dulu. Tujuannya bukan untuk ngebentuk badan langsung, Bang. Tujuannya untuk membentuk kebiasaan di diri kita. Iya, habit lagi ujung-ujungnya. Iya. Jadi kadang kan orang mikir gini kan, mikir 6 menit apa? Badan gua nggak bakal bagus dong, gua nggak bakal kurus kalau nge-gym 6 menit. Ya emang tujuannya bukan bikin badan kurus. Tujuannya biar nanti sebulan kemudian lu udah ngerasain sedikit hasilnya dan lu mau buat nge-gym buat 30 menit per hari. Oh, ngerti gue. Ini gue coba tebak-tebakan ya, Bro ya. Ya. Lu bisa koreksi gue kalau gue salah gitu ya. Ini bisa jadi mungkin ya balik lagi privilege. Mungkin gue Ya. dulu nggak ilmu amat, tapi ternyata tanpa sengaja qadarullah gitu ya, gue udah menjalankan habit yang Ya. akhirnya menjadi konsisten. Apa itu? Penyiar radio, Bro. Oke. Gue 15 tahun, kalau di total sampai sekarang gue 19 tahun karir gue di dunia audio lah, Oke. di dunia presenting lah ya, Oke. announcement lah dan sebagainya, announcer gitu kan, announcing skills. Nah, gue tuh kan siaran pagi mulu gue tiap hari, Oke. jam 6 sampai jam 10 pagi, tiap hari. Tiap hari. Oke, itu sebenarnya bukan gue ngomong 4 jam, karena waktu itu pasti ada iklan dan musik. Oke. Nah, jadi kan ya ngomongnya bisa dihitung. Kalau gua nggak salah waktu zaman itu udah lupa lah. Tapi syarat broadcastingnya adalah sejam ya 6 kali ngomong, let's say. Oke. Iya kan? Nah, begitulah anyway. Gue tiap pagi tuh siaran pagi morning show gue sama Vincent Rompis apa segala macam. Gue partneran sama dia gitu kan. Jalan terus sampai selesai itu. Oke. Karir gue 15 tahun gitu di dunia radio. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ya gue mau bikin media sendiri. Oke. Anyway begitulah singkat ceritanya. Ya. Kenapa akhirnya ini jadi? Alhamdulillah, yang pertama karena Allah sebagai muslim. Dan yang kedua karena memang gue ngelakuinnya secara enjoy. Karena gue udah 15 tahun gue udah kebentuk tuh. Ngomong sama orang, open mic, Ya. openingnya jelas, ya kan, punchline-nya apa, penutupannya bagaimana, ya pokoknya begitulah. Ya. Jadi gue mood. Nah akhirnya gue data nih, Bro. Kan ada eranya podcast ya. Iya. Banyak banget kan podcast kan. Banyak. Ternyata gede banget datanya. 7 dari 10 podcaster gagal di 1-2 bulan pertamanya, Bro. Karena Ya itu, habitnya gak kebentuk, ikut-ikutan doang. makanya. Iya kan, wah Deddy Kobuzer bikin podcast, wah Denny Sumargo bikin podcast, wah Dery bikin podcast. Ya udahlah, seru ya ternyata ya. Ngomong sama orang, networking. Dia bikin, sebulan hilang gak posting-posting lagi, Bro. Gue ketemu channel-channel YouTube podcast tuh. Buset ini 2 years ago lah, Yeah. 1 year ago lah. Yeah. Gila gue bilang. Dan gue mau tanya juga sih Bang Dery waktu pertama kali jadi penyiar radio tuh lebih gampang ketika udah 15 tahun jadi penyiar radio atau waktu pertama kali jadi penyiar radio? Ya udah 15 tahun lah. Ya pasti kan. Lebih gampang iyalah. Ya karena itu di otak tuh udah kebentuk Bang kebiasaannya. Skill-skillnya udah ke capture semua, kebiasaannya udah ke capture semua. Ya itu makanya gue kopi kan kasih solusi umurnya 3 tahun, Bro. Iya. Kita sampai di titik ini gitu lah ya, 3 tahun. Jalan 2 tahun pertama langsung Om Deddy Kobuzer dateng invest. Wih. Karena proven 2 tahun. Jadi Yeah. kalau bisa dibilang 2 tahun gue bangun media. Karena habit. Iya lagi. Yes. Jadi banyak yang nanya, pas banget ya. Kan memang bulan depan sebenarnya gue mau buka satu pelatihan dan pendampingan. Wih, oke. Dijagain selama setahun, setiap minggu gue kawal. Kita konsultasi beserta paket video rekamannya, bagaimana cara bangun media dan bisnis, marketing dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Itu gue nanti lah bulan depan kita launching. Sabar teman-teman ya, gue tahu pasti teman-teman pengen ngebut nih. Maksud gue tuh karena habit. Gue jadi setuju deh. Ternyata gue mungkin dulu gue secara nggak langsung karena mungkin bos gue dulu belajar ilmu habit kali ya. Makanya gue Mungkin. dibikin stripping. Iya. Yang penting satu bagian dulu dilatih, satu bagian dilatih gitu gak sih Bang? Iya karena gue, oh iya, Iya kan? 110 rule yang dimaksud bisa nggak kategorinya gini, sebelum gue dapat morning show 4 jam siaran prime time pagi, jam-jam prime time loh ya pagi ya, trafiknya tinggi banget tuh. Gue dikasih jam siaran cuma 1 jam. Bisa. 1 jam gue siaran weekend lah, siaran apalah 1 jam doang. Iya bisa itu Bang. Kan tadi 110 rule, gue nggak langsung 110. ngegas 4 jam. Iya. 4 jam pasti gue ngap dong. Pasti apalagi masih baru gitu. Oh dibikin Iya kan? sejam dulu. Oh dibikin lagi ntar naik 2 jam. Yes. Dibikin lagi 3 jam. Itu sebenarnya pembiasaan ya. Pembiasaan. Kalau kita ngomongin misalnya karyawan juga gitu ya Bang. Kan karyawan nggak kita langsung baru datang nih kita langsung kasih tugas abrek nggak kan? Pasti kita kayak
onboarding dulu, dikasih tahu satu hal setiap hari satu hal sampai dia kebiasa dulu, baru dia dikasih tugas abrek. Ya itu sama aja 110 rule. Jadi sebenarnya skala makro secara lebih besar yaitu karyawan kita kasih onboarding pelan-pelan, atau misalnya tadi Bang Dery podcast gitu dikasihnya 1 jam dulu gitu. Tapi kalau secara mikro ya daripada kita tadi nge-gym 60 menit, start dulu nge-gym 6 menit. Iya Gitu. iya paham. Mungkin teman-teman di sini sering dengernya tuh start small, bener gak sih Bang? Iya. Start small atau do it anyway. Pokoknya lu nggak ada motivasi apa, udah mulai aja start small. Ya ini, gue translasikan jadi 110 rule biar lebih jelas. Seberapa small gitu. Wah bro, thank you bro, ini ilmunya bagus banget nih anak nih. Gue tahu kalau lu pengen belajar habit sebenarnya udah gue siapin di bawah ya, tadi udah sesuai dengan janji gue. Ya, langsung. Ini baru satu. Wah, gila. Ini baru satu. Guys, jujur guys, percaya guys. Gua alhamdulillah atas izin Allah ya, gue bisa kayak sekarang ini kasih solusi karena ternyata gue berangkat pakai habit. Karena dulu gue dikasih 1 jam siaran, 2 jam siaran. Makanya sekarang podcast kasih solusi bro. Gue kan nyetok. Gue posting 1 hari 1 postingan wajib SOP-nya. Dari hari pertama episode 1-nya kasih solusi. Itu memang gue udah 1 day 1 post. Oke. 1 hari 1 postingan. Nah, lu bayangin ketika gue nyetok 1 hari kan ada 4 sela-sela jam office hour. Pagi, siang, sore, malam lah. Anggaplah gitu ya. Office hour dengan gaya anak media lo ya. Pagi, siang, sore, malam. Diisi di celah-celah waktu sholat dan istirahat. Pagi sebelum zuhur, habis asar, habis maghrib. Itu kan sejam. Berarti gue berapa? 4 jam. 4 jam. Iya dong. Pagi, siang, sore, malam. Itu yang gue lakuin tiap hari. Ya meskipun ada 3 kali. Ini hari ini gue 3 episode. Habis lu ada 1 lagi, habis itu ada 1 lagi. Nyetok ya. Nah, berarti kan kalau di total kan gue sebenarnya 4 jam. 1 podcast 1 jam. Iya. Ya di luar dari brainstorm lah ya. Oke lah, anggaplah pas lagi tayangan ini, pas lagi eksekusi produksinya. Sejam. Narsum 1, narsum 2, narsum 3, narsum 4 di hari itu. Iya. Ya kan hari ini kan memang udah 3 aja narsumnya. Iya. Berarti 3 jam gue. Sejam. Kalau 4 sejam. Iya. Siaran gue 4 jam. Kalau digeber dengan gaya, kalau lo mau jadi podcast lo potensial diinvest sama Om Deddy Corbuzier dengan quantity over quality, semakin banyak lo tuang, lo tabur di platform, pasti lo akan dimanjakan dengan algoritma, abis lo bro. Abis. Nah sementara energi gue 4 jam karena gue udah ngelakuin habit 15 tahun yang lalu bro. 19 tahun tadi katanya. Ya sampai sekarang 19 tahun. Karena kan 15 tahun. lebih, sekarang jalan 4 tahun kasih solusi, berarti kan 15 tambah 3 atau 15 tambah 4 kan. Iya. Abis gitu. lo bro. Makanya pas gue liatin gaya-gaya mereka 1 day 1 post, 1 hari postingan, ujung-ujungnya gue liatin lah kagak posting lagi ya. Harusnya lu konsisten 1 aja dulu ya. 1 dulu. Syuting hari ini, edit tayang besok. Besoknya lagi, syuting hari itu juga, tayang besoknya lagi. Iya. Satu-satu tuh. Satu-satu. Atau ya nggak sehari 1, misalnya dikurangi dulu. Seminggu 2, seminggu 1 gitu dulu. Gitu. Yang penting masuk ke habit konsistensinya tadi. Gila, ini baru 1 loh ilmunya loh. Ini baru 1 bang. Gue bisa sampai di titik ini karena memang gue ngejalanin habit. Ya gue appreciate banget lah buat mantan bos gue gitu dulu ya, Pak Tikno, Pak Indra Gunasutowo, suaminya Mbak Dian Sastro, itu yang punya radio gue dulu tuh. Pak Farid, Pak Agus Lasmono, dan lain sebagainya itu, Pati Perkasa, karena mereka juga dulu ngasih kayak gitu pasti ada alasan buat habit dong, agar program siarannya panjang lah radionya. Pokoknya itu berharga banget karena dibentuknya secara perlahan di hidup Bang Dery, ya kan? Iya. Masya Allah. Kalau pengen belajar lebih lanjut baru 1 teman-teman. Total ada berapa modul? Total jadi kita ada 2 jenis modul sih Bang. Di satu course itu ada 2 jenis modul. Yang modul pertama how to build habit. Gimana cara ngebentuk habit? Ya ini salah satunya nih, yang tadi 110 rule adalah salah satunya. Yang modul selanjutnya adalah yang 40 habit yang gua bedah secara detail Bang. Jadi dampak habitnya itu apa, dilakuinnya dengan cara gampangnya itu gimana, 110 rule-nya gimana gitu. Kayak tadi nge-gym, ya daripada harus di gym bayar duit, ada transport, ya udah nge-gym aja di rumah dulu. Ya alatnya ya beli aja, atau dumbbell barbell tuh murah Bang, 200-300 ribu dapat. Gitu. Berawal dari situ ya. Punya karpet, pakai karpet. Iya kan? Iya kan, lu bisa lunges atau apa sih istilahnya, squat jam lah atau apalah. Home workout. Ada tuh aplikasinya home workout. Soalnya saya ngelakuin itu home workout. Low budget juga ya. Low budget.
1-10 rule, dari duit lo budget, dari waktu waktunya sedikit, dari energi ya nggak perlu energi sebesar itu juga kan. Gitu. Iya lagi ternyata gue baru ngerasain habit tuh ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Dan ya mungkin Bang Dery tadi bilang ya gue nggak usah belajar habit udah sampai di titik sekarang gitu kan. Ya tapi banyak orang yang bahkan habit aja nggak punya gitu. Makanya nih gue bantu gitu pakai Iya benar-benar. ini. Dan ralat juga bro. Bukan belajar nggak belajar habit, tapi secara nggak langsung gue ada di lingkungan yang memang orang yang percaya sama habit, Yes. orang yang percaya sama konsistensi gitu loh. Iya Ya kan? Jadi kan gue dibentuknya begitu. Kamu siarannya cuma boleh jam segini dulu ya. Dulu masih Oke. penyiar baru kan. Iya. Ya terlepas dari memang lu belum dapat jatah banyak gitu loh ya. Iya. Karena kan kepercayaan iklan apa segala macam kan, kalau show-nya belum bagus kan ya brand pasti kecewa kan. Iya. Dan seterusnya gitu loh. Nah makanya lu bantunya di course lu ini rekaman lu. bisa ditonton berkali-kali seumur hidup. Yes, berkali-kali seumur hidup. Insya Allah seumur hidup ya Bang, sampai platformnya down, sampai gue masih mampu gitu. Tuh coba aja cek aja. Nih kita bocoran nih kisi-kisinya ya. Materi yang didapat ada berapa berarti totalnya Oke. bro? Hafal nggak lu? Total modul Ah. ada 100. 100. How to build habit, cara ngebentuk habit 30. Terus habit apa aja itu ada 70. Wah gila. Ini submodul the main actionnya. The main Habit action. habit automaticity. Automaticity. Behavior model. Yes. The resource threshold specification. The 1-10 rule. Yes. Removing. Wah gila. Pusing lah Bang ngejelasin satu-satu itu, pusing lah. Pokoknya udah Habit akses stacking aja. itu apa? Habit stacking itu ngelakuin habit bersamaan atau tepat setelah habit lainnya. Gila paralel. Serial sih. Paralel itu kan kayak multitasking ya. Ini enggak, ini serial. Jadi biar asosiasi di otak tuh lebih gampang, Mbak. Misalnya nih, habis podcast terus habis itu meeting bareng karyawan. Udah tuh dilakuin konsisten. Jadi nanti di pikiran Bang Dery itu udah kebentuk sistemnya. Oh, habis podcast meeting karyawan, habis podcast meeting karyawan. Oh. Itu kalau skala bisnis ya. Kalau Iya, untuk iya, bisnis iya. bisa. Jadi lu ada di level unconscious competence. Jadi kalau gue bilangnya begitu di bahasa marketing ya. Unconscious ketika lu nggak sadar ini apa, tapi lu mampu. Bahkan bercandanya pengusaha yang jago jualan ketika di titik unconscious competence, bukan conscious competence. Conscious lu sadar ini tumbler dan lu mampu jualan nih, lu sadar. Tapi sebenarnya dia terjebak tuh bukan di situ tuh, tapi yang benar adalah ketika lu ada di level unconscious competence. Lawannya conscious kan unconscious, berarti dia nggak sadar. Bahkan bercandaannya debu pun bisa dijual gitu loh. Nah, jadi ketika apa aja sini gue jual deh. Gitu. Itu ya. Makanya ketika udah terrepetisi, mau abisin ada meeting ya hayu. Lu gak akan distraksi. Mau langsung syuting lagi hayu gitu ya. Iya. Dan sebenarnya ya, ini yang saya juga suka banget sama konsep habit atau kebiasaannya Bang. Sebenarnya kan habit itu kenapa kebentuk? Karena kita kan ngelakuin secara terus-menerus kan Bang. Repetitif, makanya di otak kita tuh kayak pola sarafnya kebentuk lah gitu. Nah, ternyata kalau kita ngomongin tentang marketing atau psikologi marketing gitu yang Bang, kenapa kok misalnya kita nggak sebut nama brand sepatu lah, Just Do It. Kenapa kok kita kayak selalu kepikiran just do it? Karena emang si brand sepatu itu emang konsisten ngenalinnya just do it. Dimana just do it. Fokus dan spesifik dan konsisten. Makanya di otak kita, just do it ya ini, gitu. Yang ada manis-manisnya ya ini, gitu. Pada dasarnya emang konsistensi itu yang ngebentuk asosiasi di otak para audiens, otak-otak kita. Itu bisa buat kita sebagai diri sendiri ngebentuk habit, bisa sebagai marketing, bisa buat karyawan-karyawan atau sistem di perusahaan kita juga bisa. Gitu. Enaknya emang itu ngebelajar habit dan belajari kayak teori di baliknya gitu. Iya. Gue juga yakin sih ketika kita habit dan konsisten dan fokus itu pasti akan lebih mudah kan ke depan ya. 21 days of habit installation itu apa? Kenapa harus 21 hari, bro? Gini, sebenarnya kalau kita ngomongin berapa lama habit itu kebentuk, berdasarkan risetnya itu 18 sampai 254 hari. Lama banget kan, Bang. Range-nya beda banget kan. Apa yang menyebabkan bisa 18 hari, apa yang menyebabkan 254? 18 hari itu karena emang ya habit-habitnya dekat sama kita. Misalnya nih, Bang Dery udah sering podcast, sehari udah 4 narasumber gitu kan. Terus mau diubah. Oke, kita briefingnya 15 menit sebelum podcast, jangan 30 menit sebelum podcast. Itu kan juga habit. Nah itu ngubahnya gampang tuh. Karena sebelumnya udah podcast, udah meeting, udah habit sebelumnya udah kebentuk. Jadi untuk membentuk habit baru jadi cuma 18 hari doang.
Nah tapi yang 2-5-4 hari yang apa? Ya tadi misalnya nge-gym. Sebelumnya badannya masih kurus misalnya, belum pernah nge-gym. Terus tiba-tiba disuruh nge-gym 60 menit per hari. Ya itu butuh waktu yang sangat lama buat jadi kebiasaan. Wah, iya. Gitu. Nah Oke. itu gue baru jelasin tentang ini ya, tentang teori di baliknya ya Bang. Tapi 21 hari of habit installation-nya apa? Seringkali gini, orang-orang atau member saya gitu ya, member gue ya Bang, itu tuh ketika ngebentuk habit, mereka bingung habit apa yang dibentuk, dampaknya sesuai nggak sih sama tujuan diri. Nah makanya 21 days of habit installation ini buat testing. Coba lu bikin nih satu habit atau mungkin 3 habit dengan konsep 1-10 rule, kecil aja dulu. 3 habit dilakuin setiap hari selama 21 hari. Dilihat hasilnya kayak apa. Evaluasi dong. Kayak 21 hari evaluasi. Oh ternyata gak enak nih, lari kayak gini gak seru nih, bla bla bla. Yaudah dibenerin. Ubah lagi, bikin lagi 3 habit dilakuin 21 hari lagi. Tapi terus kalau misalnya udah oke, udah kayak ngerasa, oh ini habitnya gue banget nih, gue merasakan dampak banyak banget. Yaudah dilanjutin. Gitu. Jadi daripada kita mikirin habis waktu buat kayak habitnya apa, udah langsung aja 21 days of habit installation, pilih 3, lakuin, kalau berhasil lanjutin, kalau gagal pilih 3 lagi, lakuin. Oh, gitu. Paham gue. Yes. Ya. Detailnya sebenarnya nggak bisa lu spill di sini semua bro, karena waktu juga ya. Nah, teman-teman tinggal masuk aja ke deskripsi atau mungkin caption di bawah. Ini saya coba bantu ya kalau teman-teman lihat tayangan ini di Instagram, artinya ikutin aja formatnya. Tapi kalau lewat YouTube, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi di bawah tuh. Dan total udah ratusan member lu ya bro ya? Ada 300 menuju 400. Mantap. Ya, dan gua betul secara kesimpulan sekali lagi gua coba lakuin atau bilang ya teman-teman ya, bahwa habit ini ketika udah lu pegang semua terasa indah karena lo tahu nge-tweak and twistnya tuh dari sisi apa. Kayak gue tadi cerita di belakang kamera kan sama lo kan, kenapa lo pilih mindset bertumbuh bang, platform gue kan, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang karena sekarang lagi gue twist apa yang tadinya biasa gue ngundang narasumber yang memang ngasih tahu ke kita bagaimana cara bangun bisnis dengan produksi produk sendiri. Mereka lagi pengen uang cepat sekarang bro, mereka lagi pengen instan. Makanya gue ngundang afiliator kemarin, affiliate gue angkat, gue goreng, gue lagi semangatnya. Tentang habit juga gue lagi semangatnya karena ya udah lu rubah dari sisi yang paling dekat dulu deh. Kalau tiba-tiba langsung kayak oke, produksi, oke, maklon yuk ke pabrik yuk. Kayak tahun ini belum waktunya untuk akhir tahun mereka investment gitu loh. Invest tuh setuju. Karena masih wait and see, pelantikan presiden terpilih dan lain sebagainya tuh masih ngeliat dulu siapa yang jadi menterinya ya. Kalau gue lagi melakukan satu putusan taunya nggak sesuai ekspektasi gue, menterinya, komutnya, dirut BUMN-nya, ya kan salah langkah takutnya. Jadi kita start ngebikin habitnya dari sekarang, dampaknya ketika ekonomi udah kondusif. Nah, apa kesimpulan tadi yang gue jelasin adalah makanya gue gampang banget nge-tweak. Ya udahlah kalau gitu ya, kita sekarang edukasinya jangan nyuruh produksi aja, sekarang kita tinggal affiliate aja. Udah, tinggal gue jalan. Karena habitnya udah betul. Nah, mereka kalau kesulitan nge-tweak itu tuh karena mereka belum ada kebiasaan rutin sebelumnya kan. Iya, benar. Jadi konsisten di podcastnya aja tayang mulu aja berat, apalagi coba plot twist narasi atau mungkin konten ya. Iya, bang, nih gue cerita dikit ya bang. Mindset bertumbuh tuh startnya cuma 1 posting per hari. Dan kalau dilihat dari mindset bertumbuh postingannya, itu tuh kan cuma teks. Gue cuma bikin copy, gue desain. Copywriting, desain. Gue gak take video, gue gak bikin script. Jadi tuh cuma kayak 15-30 menit. Kenapa? Karena gue 1-10 rule tadi. Dan it works sampai sekarang. Akhirnya yaudah gue posting konsisten. Gue ada beberapa murid gitu kan. Udah 11.000, 18.000 murid. Terus ada 300 juga yang emang serius buat ngebangun habit gitu. Jadi startnya small. Jadi ini tuh kepake di gua juga gitu bang. Oke. Ya. Dan lu baru munculin muka kan? Bukan munculin baru ya, tapi kayak jarang-jarang ketimbang tulisan-tulisan lu yang tanpa muka ya. Iya. Oke. Boleh. Mungkin buat teman-teman, yuk. Saya pun juga ternyata berjalan berdasarkan habit. Ya kan, habit-habit yang kita punya. Maksudnya harusnya sih ini nggak bingung lagi kalau mereka tahu caranya ya. Bener, nggak bingung dan nggak males ya.
Jadi nggak ada rasa-rasa malas tuh, jadi nggak ada bang. Iya. Dan berarti lu kasih tahu ya bahwa hari ini berapa dulu nih, hari ini berapa dulu di modul lu nanti yang akan dipelajari sama teman-teman semua yang ada di informasi ada di bawah ini nih. Ya. Oh. Ada tadi di 70 modul yang bedah habit tadi, ada. Startnya tuh gimana? Sekecil apa tuh ada. Sekecil apa intensitasnya tuh ada. Nah, bang. nyambung nih sesuai dengan janji gue yang tadi gue pengen bahas mengenai bisnis laundry lo yang akhirnya sekarang ya terpaksa tumbang apa segala macamnya gitu ya. Dan itu ada hubungan sama habit juga. Maksudnya hubungannya gimana nih? Ya misalnya karena lu sekarang lagi penggiat dan menginisiasikan tentang habit. Iyo rubah yuk kebiasaanmu. Self development apa segala macamnya gitu kan, self improvement gitu. Nah, dulunya mungkin gara-gara keresahan lu sekarang track habit, lu bangkrut juga gara-gara sebenarnya tidak ada konsisten habitnya. Salah satunya ya bang, salah satunya gue nggak menerapkan 1-10 rule ini. Kenapa? Kenapa? Gue mulai, padahal gue nggak ngerti laundry, gue udah berani cari duit, maksudnya kayak nyari duit dari kerabat buat invest ke gue, terus bikin laundry, yang akhirnya bangkrut juga. Gitu. Sebenarnya bukan bangkrut ya, gue sedikit luruskan. Akhirnya rugi, yang tadinya modalnya 200-300 juta itu akhirnya rugi, terus kayak modalnya habis, dan sekarang gue jualin ke salah satu co-founder dengan harga yang di bawah 50%-nya gitu. Jadi ya boncos lah bang, nggak sampai 250 juta tapi boncos lah. Kenapa? Karena habitnya salah kemarin sempet. Karena satu, gue startnya terlalu tinggi, dan kedua emang ilmu gue nggak oke, dan emang habit kerja gue. Ini gue ngomongin ini ya bang, ngomongin tentang etik kerja. Gue tuh kerja tuh masih males-malesan. Yang tadi gue bilang bang, pebisnis kalau nggak ada habit yang bener, ya kerjanya males-malesan. Iya. Karena pebisnis kan nggak ada manajernya bang, nggak ada yang nge-push, nggak ada yang ngepecut, ya kan. Jadi harus ngebentuk diri sendiri gitu. Ya makanya juga course habit ini ada beberapa pebisnis yang juga ikutan di course ini, karena mereka emang pengen ngebentuk sistem gitu. Oh, siapa aja alumni, bro? Bocorin lah. Oh, pebisnisnya belum ada yang sebesar itu sih bang, yang saya tahu. Jadi emang mereka masih pada merintis gitu. Tapi ternyata dari mereka semua, selain yang memang dipanggil menjadi narasumber ya di sebuah event perhelatan internasional, siapa lagi mungkin alumni member lo yang belajar tentang habit terus sekarang hidupnya berubah drastis, bro? Ya pasti mungkin nggak semua gitu ya. Semua. Tapi memang kita lihat aja siapa yang jadi dan benar-benar mengamalkan apa yang udah memang mereka pelajarin, bro. Ada yang sebenarnya ibu rumah tangga, dia tuh juga ada masalah mental juga sih bang. Terus habis itu ya dia menerapkan habit-habit ini dan akhirnya perlahan, mungkin bukan masalah mental ya. Yang saya ingat tuh dia ada masalah kayak di fisiknya gitu bang. Entah ini saya agak lupa ya, gue agak lupa, tapi ada masalah di fisiknya. Terus dia tuh ngelakuin habit olahraga gitu-gitu, pelan-pelan. Emang start small gitu. Dan perlahan emang cukup membaik gitu. Jadi emang dampaknya itu belum ada yang sebesar sampai cuannya banyak banget. Tapi gue yakin kok dikerjain dengan bener, ya buktinya di mindset bertumbuh, buktinya di gue gitu, buktinya di Bang Dery gitu. Habit-habit yang sebenarnya dampaknya sampai income, dampaknya sampai dampak ke banyak orang tuh jadi lebih banyak gitu. Iya lagi. Oke guys, kita tahu apa yang harus kita lakukan teman-teman. Dengan lu nonton sampai menit kesekian, mungkin udah hampir berapa sejam kita ngobrol kali ya. Menit atau mungkin jam kesekian, gue yakin berarti lu artinya serius untuk merubah habit lu, karena lu bisa betah sampai sekarang. Nah, maksud gue, saran gue adalah pastinya menjadi momen yang sangat super duper penting ya buat lo nih ketika ikutan, lu join. Kita gabung bareng-bareng yuk di kelasnya Fatah Mindset Bertumbuh ini ya. Nah, itu mungkin boleh kasih tau berapa bayarannya apa segala macamnya? Harganya itu 349.000. Oke. Dan itu tuh udah bundling bang sama gimana cara kita bisa ngebentuk goals. Gitu. Jadi life goals. Karena sebenarnya habit itu kalau kita nggak ada tujuannya, ya habitnya juga useless bang. Iya. Iya kan? Kita kenapa ngelakuin habit? Karena kita mau dapat tujuannya. Kita tuh nggak mau loh bang. Bang Dery pasti nggak mau podcast kalau nggak ada duitnya. Gue nggak mau olahraga di rumah kalau badan gue nggak kebentuk. Gitu kan? Pasti kita tuh akhirnya harus ngelakuin habit buat dapet dampaknya. Gitu. Oke. Gile. Mahal. 349 semua udah dapat modul. Free. Terus ada ya maksudnya kan gak ada lagi nanti tiba-tiba tiap bulan lu suruh bayar lagi gitu kan. Enggak kan, pokoknya udah dapat, udah aksesin lu seumur hidup lah. Ya, seumur hidup. Bebas lu mau otak-atik semua videonya, bebas lah ya. Boleh. Oke, terus abis itu apa tadi? Dapat komunitas. Jadi di situ ada grup WhatsApp bang, yang emang ada 3 fungsinya ya.
Yang pertama kalau mau tanya jawab itu bisa di sana. Yang kedua biasanya habit kan butuh accountable partner ya. Jadi partner yang ngecekin dia gitu. Kayak gimana nih progress habitnya dan sebagainya. Nah itu tuh ada di grup WhatsApp-nya. Terus yang ketiga adalah kalau ada kisah-kisah sukses dari member lain itu juga di-share di sana sehingga bisa jadi motivasi. Gitu. Wow, yang udah akhirnya mereka tumbuh berkembang lewat mindset dan habit ya. Ya. Wih, mantap. Ayo bro, ya ikutan nih sama-sama bareng sama saya juga karena saya juga pun juga jujur kami pelaku habit. Kami pelaku yang melakukan dengan secara pelan-pelan. Ya per 10-nya dulu apa segala macamnya gitu kan, sehingga ya lo nanti akan tinggal insya Allah nikmatin hasilnya gitu ya, tentunya atas izin Allah gitu ya. Gimana caranya? Lo cek aja informasi di bawah nih untuk masuk kelasnya Fata nih di Mindset Bertumbuh. 349.000 bro. Iya. Gila, lo kalau harus ngelewatin jalan 15 tahun seperti yang gue rasakan, ya lo harus daftar dulu, lo harus habit ikutan sama kantoran. Nah kalau ini sebenarnya simple, 349 tuh gak ada apa-apanya karena memang lo udah bisa pelajarin semuanya. Gak perlu ngerasain, gak perlu mempraktekkan, tunggu dulu 15 tahun dulu baru udah kebentuk lo. Oh iya udah deh, kelamaan. Era sekarang uang cepet bro. Setuju. Main cepet aja 349 lo gak ada apa-apanya lah ketimbang nantinya tiba-tiba lo bisa jalan ke depannya jadi lebih ngebut lagi ya. Ngapain juga kayak nahan-nahan 349.000 kalau nanti kerugian waktu nantinya jadi besar bang. Itu. Iya kan. Oke, langsung aja ya. Informasi lebih lanjut ada di bawah ini teman-teman, ikutin aja nih e-course-nya bareng sama Fata Mindset Bertumbuh. Ada yang mau tambahin bro buat teman-teman tentang mindset atau mungkin habit? Intinya kita tuh gini ya, masalah hasil sebenarnya bang. Masalah hasil tuh ya udahlah itu dari Allah lah ya. Gitu kan. Itu kan hasil tuh kita nggak bisa kontrol. Betul. Yang bisa kita kontrol adalah gimana kita berprogres setiap harinya. Dengan cara apa? Dengan bentuk habit, dengan cara konsistensi. Karena kita manusia cuma dituntut untuk ikhtiar doang. Nggak usah ngatur hasil haknya Allah udah. Dan Allah suka orang yang konsisten dibanding satu kali sholat tahajud 11 rakaat, tapi besoknya nggak konsisten buat apa? Iya. Keren. Fata mantap nih. Nama panjangnya Fata Morgana gitu. Apa Fata Hilal ya? Apa Fata Hati? Fata Tulang? Udah. Bro, thank you bro ya. Thank you banget bang, udah di-info. Nanti gue masuk gue beli. Ini serius gue pengen pelajarin banyak banget loh ini. Detailnya gue penasaran sampai bawah-bawah tuh. Coba ada lagi ya sebagai di ujung obrolan nih. Ini kita tutup aja nih podcastnya nih. Boleh lagi dong Dim, coba play. Coba. Oh ini behavior model. Reward apa nih? Wow. Coba diulangi. How habit works, consistency, trigger, and attention, break bad habit ya. Wah, mapping apa segala macamnya. Sambil di play aja coba. Mundurin. Oh ini udah semua sini bocoran nih ya. Atau mau saya share course-nya langsung biar bisa diklik-klik. Tapi gimana kan mesti login dulu. Gue mesti beli dulu. Udah ntar aja deh gue beli sendiri aja. Tuh kan dia nih dapat bocorannya. Gue beli sendiri aja 349.000 doang kok. Ya ada evening habit tuh, sleep habit, tidur aja ada habitnya. Ada bang. Tiap jam berapanya? Ada. Tapi setiap orang beda-beda. Gue mah tinggal tidurnya ngantuk tidur gue. Emang gimana sih maksudnya? Tahu nggak bang? Tidur itu ada siklusnya. Jadi satu siklus tidur tuh 1,5 jam. Dan satu siklus itu tuh kita melalui beberapa fase tidur. 1,5 jam tuh ada beberapa fase tidur. Ada fase di mana kita light sleep, ada fase di mana kita deep sleep, ada fase di mana kita mimpi atau rapid eye movement. Jadi matanya tuh gerak-gerak gini bang. Mata gerak-gerak kok gue perasaan gue gak ngerasain mata gue gerak. Ya karena bang Dery kan tidur. Oh tidur, oke. Iya itu masih fase tidur. Dan emang kita baiknya tidur itu kelipatan 1,5 jam, 6 jam, 7,5 jam atau 9 jam. Biar apa? Biar kita dapetin beberapa fase deep sleep. Kalau kita bangun ketika kita lagi di fase deep sleep, bangun-bangun udah gak seger bang. Bangun-bangun gak seger. Contohnya ya, tidur siang. Kalau tidur siang kita 15-20 menit, itu adalah tidur siang yang optimal. Karena kita belum masuk di deep sleep. Oke. Kalau tidurnya 60 menit, itu bangun-bangun jadi gak seger. Iya. Harus 90 menit, tapi 90 kelamaan kan. Zolim tadi sama perusahaan kan. Iya. Makanya. Gile. Dan itu kunciannya nantinya ujung-ujungnya ke tingkat produktivitasan kita. Benar, karena tidur tuh itu udah luar biasa lah keajaiban dari Allah. Kita fisik kita tuh di recharge di tidur. Mental kita kalau kita capek, kayak kita overthinking, di recharge di tidur.
terus kita belajar seharian, itu dimasukin ke otak yang dalam tuh di tidur. Kalau tidurnya nggak maksimal, ya gimana kita mau recharge energi? Yes. Gimana mau jadi dapet. pinter? Gue nggak tahu ini ilmunya apa, tapi ya ternyata ada ilmunya ya. Ada bang. Gue dulu mikirnya hafalan gue tuh nggak pernah masuk. Siang sore ya kan, wah gue ngotot itu tuh. Gue ngulang tuh nggak ketemu apapun bentuknya ya. Iya. Mau itu ilmu bisnis, mau itu ilmu waktu zaman sekolah apa segala macam ya. Pas tidur besoknya bisa hafal kan? Iya. Itu karena sebenarnya lagi diserapnya di tidur itu. Dikonsolidasi namanya. Oh, gue nggak Diserap paham tuh di- istilahnya itu. Oh, Iya, diserapnya iya, waktu iya. tidur. Gila, akhirnya begitu lo ngulang lagi, itu lebih kena tuh pas pagi harinya tuh. Lebih kena. Lebih benar. cepat lo masuk. Perasaan Iya. kemarin gue udah berkali-kali ngafalinnya, pas tiba-tiba pas pagi bangun recall tuh langsung tuh. Makanya kok tidurnya nggak efektif. Makanya sampai ada satu modul besar sendiri gue masukin sleep habit, karena emang sleep habit sepenting itu, tidur sepenting itu. Gila. 349.000. Yuk, semangat yuk. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita Yes. sebelum terlambat nih teman-teman. Jangan-jangan gaya-gaya belakangan lo ini lo boncos karena memang kebiasaan lo nggak sesuai dengan ritme yang benar. Orang-orang sukses tuh biasanya habitnya tuh jelas. Jelas benar. Banyak yang bangun pagi gitu kan, banyak yang bahkan Bill Gates itu kan punya 1 minggu dalam 1 tahun untuk dia tuh creative thinking time. Jadi biar dia tuh bisa mikir kreatif gitu. Dan itu habitnya dia gitu. Oh, gue gak tahu nih, bukan gue pengen disama-samain sama Bill Gates sih. Gue suka kasih kopdar gratis setiap gue keluar kota tuh. Sebenarnya gue lagi pengen ngecas kepala gue biar gue nggak lupa, biar gue tetap nempel ilmu-ilmunya atau insight-insight baru, pertanyaan-pertanyaan baru. Maksudnya adalah tiba-tiba gue retorikanya nambah, wawasannya jadi lebih paham. Iya. Oke. Emang Mantap. sulit. Yuk, kita tumbuhkan mindset kita nih bro. Mindset income. bertumbuh fatah. Bro, thank you bro. Thank you bang. Sama-sama. Lu udah melewati. Di dalam situ juga pun ada modul gimana caranya lu kerja sambil usaha juga ya. Sambil ada tips bagi and waktu buat keluarga juga. Yes. Jadi intinya gimana cara ngerjain cepat, gimana cara selalu punya energi bahkan buat keluarga. Cara malas gimana? Cara malas? Gimana? Enggak, narasi gimana narasi? Cara malas buat ngebentuk kebiasaan. Gila. Meskipun buat orang malas, gimana cara malas buat ngebentuk kebiasaan. Gila, itu udah ringan banget tuh ya materi ya. Kita kasih solusi.